Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Pak Ardi semuanya? Semoga anak-anak Pak Ardi di rumah berada dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Al-Qur'an. Sebagaimana telah kalian lakukan tugas dari Pak Ardi kemarin tentang membaca, memenggal dan menterjemah surat Al-Baqarah ayat 26 sampai ayat 30. Pada kesempatan kali ini Pak Ardi akan menerangkan apa yang telah kalian lakukan di rumah kemarin melalui sebuah video yang berjudul arti ayat surah Al-Baqarah ayat 26 sampai 30. Setelah belajar ini, kamu semua harus bisa membaca surah Al-Baqarah ayat 26 sampai ayat 30. Yang kedua, kamu harus bisa memenggal surah Al-Baqarah ayat 26 sampai ayat 30. Yang ketiga, kamu harus bisa mengartikan penggalan ayat. Sehingga dengan penggalan ayat tersebut, kamu bisa mengartikan secara sempurna surat Al-Baqarah ayat 26 sampai ayat 30. Selanjutnya, setelah belajar ini, Anda semuanya sudah harus bisa mengartikan ayat demi ayat surat Al-Baqarah ayat 26 sampai ayat 30. Kemudian, Anda harus bisa mengambil pelajaran dari surat tersebut sehingga Anda bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Anda semuanya, Pak Adi berharap Anda sudah bisa membaca Quran, membaca dengan benar sesuai dengan tajwid yang telah Pak Adi ajarkan. Pada kesempatan kali ini Pak Adi akan masuk kepada penggalan ayat dan arti ayat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 26 sampai ayat 30. Sekarang kita awali dengan surat Al-Baqarah ayat 26. Inna, yang berarti sesungguhnya, Allah la, tidak, yastahyi, malu, an, untuk, yadriba, membuat, masalan, perumpamaan, ma, sesuatu atau apa, ba'udatan, berupa nyamu, fa, maka, ma, apa yang atau sesuatu itu, fauqa, di atas, ha, nya, fa, maka, amma, adapun, allazina, orang-orang yang amanu, beriman, fa, maka, ya'lamuna, mereka mengetahui, anna, sesungguhnya, hu, nya, al-haqqu, kebenaran, min, dari, Rabbi, Tuhan, him, mereka, wa, dan, amma, adapun, allazina, orang-orang yang kafaru, kafir, fa, maka, yakuluna, mereka berkata, maza, apakah, aroda, maksud, Allah, bi, dengan, haza, ini, masalan, perumpamaan, yudillu, dia menyesatkan, bi, dengan, hi, nya, kasiron, banyak orang, wa, dan, yahdi, memberi petunjuk, bi, dengan, nya, hi, nya, kasiran, banyak orang, wa, dan, ma, tidak, yudillu, dia menyesatkan, bi, dengan, hi, nya, illa, kecuali, al-fasikina, orang-orang yang fasik. Jadi ayatnya adalah sesungguhnya Allah tidak malu bahwasanya dia membuat sebuah perumpamaan berupa nyamuk, maka apa yang di atasnya nyamuk, maka adapun orang-orang yang telah beriman, maka mereka mengetahui bahwasanya perumpamaan adalah sebuah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan adapun orang-orang yang mereka kafir, maka mereka berkata, apakah
maksud Allah dengan perumpamaan ini. Dia menyesatkan dengan perumpamaan banyak orang, dan dia memberi petunjuk dengan perumpamaan banyak orang, dan tidaklah dia menyesatkan dengan perumpamaan kecuali orang-orang fasik. Selanjutnya kita masuk kepada ayat ke-27. Allazina, orang-orang yang kutuna, melanggar ahda, perjanjian Allah min, dari ba'di, setelah misaqi, setelah kuat atau meneguhkan, hi, nya, wa, dan yaqta'una, mereka memutuskan, ma, apa yang amara, diperintahkan atau memerintahkan Allah bi, dengan hi, nya, an, agar yusola, disambungkan, wa, dan yufsiduna, mereka membuat kerusakan, fi, di dalam, al-ardi, bumi, ulaika, mereka itu, hum, mereka, al-khasiruna, orang-orang yang rugi. Allazina, orang-orang yang kuduna, melanggar perjanjian, ahda, perjanjian Allah, dari Allah, min, dari ba'di, setelah misaqih, setelah kuat, wa, dan mereka yaqta'una, mereka memutuskan, ma, apa yang amara, telah diperintahkan Allah di, dengan hi, nya, an, bahwasanya dia yusola, menyambungkan saling silaturahmi, wa, dan yufsiduna fil ardi, mereka berbuat kerusakan di permukaan bumi. Ulaika, mereka itulah, humu, mereka, al khasiruna, orang-orang yang rugi. Ayat 28. Kaifa, bagaimana, takfuruna, kalian kafir, bi, dengan Allah, wa, dan kuntum, kalian adalah, atau adalah kalian, amwatan, mati, fa, maka ahya, dia menghidupkan, kum, kalian, summa, kemudian yumitukum, dia mematikan, kum, kalian, summa, kemudian yuhyi, dia akan menghidupkan, kum, kalian, summa, kemudian ila, kepada hi, nya, turja'un, kalian kembali. Bagaimana kalian kafir dengan Allah dan adalah kalian dulunya mati, maka Allah menghidupkan kalian, kemudian dimatikan kalian, kemudian akan dihidupkan kalian, kemudian kepadanya kalian akan kembali. Ayat 29. Huwa, dia, allazi, yang, khalaqa, menciptakan, la, bagi, kum, kalian, ma, apa yang, fi, di dalam, al-ardi, bumi, jami'an, seluruhnya, summa, kemudian istawa, berkehendak menciptakan, ila, kepada as-samai, langit, fa, maka sawa, menjadikan, hunna-nya, sab'a, 7 samawatin, langit, wa, dan huwa, dia, bi, dengan kulli, segala atau setiap sesuatu, syai'in, sesuatu, alimun, maha mengetahui. Dia yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi, jami'an, semuanya, summa, kemudian istawa, dia menciptakan, menyempurnakan kepada langit, maka dia sempurnakan 7 lapis langit, dan dia dengan setiap sesuatu mengetahui. Ayat 30. Wa, dan iz,
Wa dan iz jika atau ketika qala telah berfirman Rabbu Tuhan ka kamu atau mu li kepada al malaikati para malaikat ini sesungguhnya aku ja'ilun menjadikan fi di dalam al ardi bumi khalifatan pemimpin. Qalu mereka berkata apakah taj'alu engkau akan menjadikan fi di dalam hanya atau bumi man orang yang yufsidu berbuat kerusakan fi di dalam hanya wa dan yasfiku mengalirkan ad-dima'a darah wa dan nahnu kami nusabbihu bertasbih bi dengan hamdi memuji ka kamu wa dan nuqaddisu kami mensucikan la bagi ka engkau. Qala dia berfirman inni sesungguhnya aku a'lamu lebih mengetahui ma apa yang la tidak ta'lamuna engkau atau kalian ketahui. Dan ingatlah ketika Tuhanmu telah berfirman kepada para malaikat sesungguhnya aku akan menjadikan di permukaan bumi sebagai pemimpin. Mereka berkata para malaikat apakah engkau menjadikan di dalamnya bumi maksudnya orang yang berbuat kerusakan di sana dan berpertumpahan darah dan kami bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan bagi engkau. Allah berfirman sesungguhnya aku a'lamu lebih mengetahui apa yang la tidak ta'lamuna kalian ketahui. Pelajaran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ini pertama Allah menunjukkan kesombongannya, kemahakuasaannya kepada manusia. Dan dengan kemahakuasaannya itu manusia tidak berbuat apa-apa. Seperti Allah tidak malu, tidak mudah, tidak sulit bagi Allah untuk menciptakan sebuah perumpamaan berupa seekor nyamuk. Nyamuk saja bisa saja manusia beriman kepada Allah dan bisa saja manusia kafir kepada Allah. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah mengambil pelajaran dari penciptaan nyamuk. Dan bagi orang-orang yang beriman langsung berkata sesungguhnya Allah menurunkan pelajarannya kepada manusia. Dan Allah bisa saja menyesatkan dengan perumpamaan yang Allah ciptakan dan bisa saja Allah beri petunjuk mereka orang-orang yang Dia kehendaki. Yang kedua, kita tidak boleh kafir kepada Allah, tidak boleh ingkar kepada Allah, tidak boleh durhaka kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan kita, menciptakan alam ini segala isinya, di mana penciptaan manusia diawali dengan dahulunya manusia atau kita ini mati, maka Allah menghidupkan kita, kemudian Allah matikan kita, kemudian Allah hidupkan kita, dan tempatnya lah kita kembali. Di sini Allah menjelaskan perjalanan hidup manusia itu ada 2 kali mati, 2 kali hidup. Mati yang pertama sebelum Allah menciptakan kita sebagai seorang manusia. Kemudian Allah hidupkan kita sebagai seorang manusia. Kemudian nanti sebelum hari kiamat Allah matikan kita sesuai dengan ajal dan jatah hidup kita di permukaan bumi. Setelah terjadi hari kiamat maka Allah hidupkan kita kembali. Makanya kita ada hari kiamat itu disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari berbangkit. Di sana kita dihidupkan yang kedua. Summa ilaihi turja'un, kepada Allah kita kembali. Kemudian di ayat berikutnya pelajaran yang dapat kita ambil adalah semua alam dunia baik bumi dan langit semuanya adalah untuk kita, untuk manusia, maka kewajiban kitalah untuk menjaganya. Maka Allah menyempurnakan penciptaannya itu untuk manusia sampai ke langit yang ketujuh.
Pelajaran berikutnya adalah kita tidak boleh sombong kepada Allah. Kita tidak bisa menganggap lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Jangankan kita, malaikat saja sebelum terjadi penciptaan kita, Allah berkeinginan menciptakan manusia sebagai pemelihara bumi ini, pencipta, penjaga bumi ini dari kerusakan. Apa kata malaikat? Malaikat mengetahui bahwa manusia yang engkau ciptakan itu nantinya suka berbuat kerusakan dan berpertumpahan darah. Mengapa engkau ciptakan manusia yang bersifat begitu? Belum cukupkah engkau dengan kami telah selalu bertasbih dan memuji engkau ya Allah? Apa kata Allah? Aku lebih tahu apa yang tidak engkau ketahui. Barangkali ini saja pelajaran yang dapat kita ambil dalam surah Al-Baqarah. Mari kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.